Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randy. Di video ini kita akan bahas nggak cuma alkohol, tapi tentang senyawa-senyawa dari turunan alkana. Nah, mungkin kita sering lihat benda satu ini ya. Ya, ini adalah hand sanitizer. Mengandung alkohol yang berfungsi sebagai antiseptik untuk membersihkan tangan dari bakteri dan virus. Tapi walaupun bisa bersihin tangan, dia ini malah bisa mematikan loh kalau dikonsumsi. Karena alkohol atau senyawa alkanol yang ada di dalam hand sanitizer ini berbeda dengan alkohol yang bisa bikin orang mabuk. Pada video ini, kita nggak akan hanya bahas alkohol saja, tapi juga semua teman-temannya, sesama senyawa turunan alkana, mulai dari struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan mereka. Sebelum berkenalan dengan teman-teman dari senyawa alkohol tadi, kita harus pahami dulu apa itu alkana. Alkana itu adalah senyawa organik yang terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen berikatan tunggal. Nah, senyawa turunan alkana dapat dihasilkan jika satu atau lebih atom hidrogen pada rantai alkananya diganti dengan atom atau gugus lainnya. Misalnya pada alkohol, yang atom hidrogennya diganti oleh atom atau gugus oksigen. Atom atau gugus oksigen pengganti ini disebut juga sebagai gugus fungsi yang akan menentukan sifat dari satu senyawa. Berdasarkan gugus fungsinya, senyawa turun alkana bisa dibagi menjadi mereka-mereka ini yang semuanya akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah haloalkana. Haloalkana adalah senyawa turunan alkana yang satu atau lebih atom hidrogennya diganti dengan atom atau gugus halogen. Pada haloalkana, struktur umumnya adalah X strip R, dengan R adalah alkil yang pada haloalkana rumusnya CnH2n+1 dan X-nya adalah atom halogen. Contohnya adalah CH3Cl atau klorometana. Sebelum masuk ke tata nama IUPAC senyawa turunan alkana, kita harus ingat aturan tata nama pada senyawa alkana yang dimulai dengan posisi alkil, nama alkil, kemudian rantai induk. Pada haloalkana, aturannya disesuaikan. Jadi, posisi alkil adalah posisi cabang halogen dengan pemberian nomor dimulai dari ujung yang dekat dengan halogen itu. Contohnya bisa kita lihat pada dua senyawa ini. Kalau senyawa yang kiri kita sebut 1 fluoropropana, yang kanan namanya adalah 2 kloro 3 metil butana. Haloalkana memiliki sifat sukar larut dalam air. Selain itu, haloalkana suku rendah akan berwujud gas, sedangkan haloalkana suku tinggi, artinya jumlah C-nya banyak, berwujud cair hingga padat. Senyawa pada haloalkana ini cukup berjasa buat kita loh, contohnya freon yang mendinginkan kita, dan kloroform yang bisa menidurkan kita. Nah, berikutnya ada golongan amina. Pada senyawa ini, satu atau lebih atom hidrogennya diganti dengan atom atau gugus nitrogen. Pada amina, struktur umumnya dibagi menjadi 3, yaitu RNH2, ada RNHR, yang terakhir RNR, lalu R lagi, tidak ada atom H-nya. Struktur pertama ada pada amina primer, di mana N berikatan dengan satu atom C. Yang kedua ada pada amina sekunder, di mana N berikatan dengan 2 atom C. Dan yang terakhir ada pada amina tersier, di mana N berikatan dengan 3 atom C. Untuk penamaannya sama seperti senyawa alkana, tapi berlaku penyesuaian di mana nama rantai induknya ditambah dengan kata amina. Misalnya di senyawa ini. Senyawa ini diberi nama N-dimetil metana amina. Senyawa amina memiliki sifat yang berbeda di setiap senyawanya. Contohnya, amina primer yang memiliki bau seperti amonia dan mudah menguap, sedangkan amina sekunder dan tersier memiliki aroma amis seperti ikan dan penguapannya lebih rendah jika dibandingkan dengan amina primer. Dalam kehidupan sehari-hari, amina dapat digunakan sebagai obat. Contohnya adalah amfetamin yang digunakan sebagai obat stimulan untuk mengobati narkolepsi atau rasa kantuk berlebihan dan tiba-tiba. Setelah itu ada alkanol dan juga alkoksi alkana. Kedua senyawa ini memiliki rumus kimia yang sama, tapi mereka memiliki susunan atom yang berbeda. Coba lihat di tabel ini. Jadi mereka punya rumus molekul yang sama, yaitu
CnH2n+2O, tapi gugus fungsi dan rumus struktur mereka itu berbeda. Untuk struktur nama alkanol, cukup mengganti akhiran ana pada rantai induk alkana dengan akhiran anol. Jika alkanol bercabang, maka dapat dinamai dengan menyebutkan nomor cabang, nama cabang, letak OH-nya, lalu nama alkanol rantai utama. Contohnya, senyawa ini yang diberi nama 2-metil 3-butanol. Sedangkan pada alkoksi alkana, penyebutan dimulai dengan menyebut nama alkoksi rantai pendeknya dan diawali nomor letak gugus alkoksinya. Kemudian barulah nama alkana rantai panjangnya. Contohnya seperti ini. Senyawa ini disebut dengan metoksimetana. Alkanol dan alkoksi alkana memiliki sifat sedikit larut, kecuali beberapa alkanol seperti metanol, etanol, dan propanol yang mudah larut. Selain itu, jika dibandingkan dengan eter, titik didihnya lebih tinggi. Seperti yang disebutkan di awal, alkanol bisa berfungsi sebagai disinfektan. Nah, alkanol yang memiliki fungsi tersebut adalah etanol. Sedangkan eter, salah satu kegunaannya adalah dijadikan MTBE yang berfungsi meningkatkan bilangan oktan pada bensin atau sebagai campuran di dalam bensin. Selanjutnya ada alkanal dan alkanon yang rumus molekulnya sama. Coba kita lihat tabelnya. Jadi mereka punya rumus molekul CnH2nO. Tapi gugus fungsi dan rumus struktur mereka berbeda. Untuk tata nama pada alkanal diberi nama seperti alkana pada umumnya, namun nama rantai alkananya yang berakhiran ana diganti menjadi anal. Contohnya pada senyawa ini. Senyawa turunan metana ini diberi nama metanal. Sedangkan pada alkanon sama seperti alkanal yang hanya mengganti akhiran rantai alkananya, bedanya alkanon ananya diganti menjadi anon. Contohnya seperti ini. Senyawa ini namanya berubah dari propana menjadi propanon. Alkanal dan alkanon memiliki beberapa sifat yang sama, seperti merupakan senyawa yang polar, mudah larut dalam air, dan tidak mempunyai ikatan hidrogen. Salah satu kegunaan alkanal adalah senyawa metanal yang digunakan sebagai bahan insektisida dan pembuatan plastik. Sedangkan kegunaan alkanon, contohnya ada aseton atau nama lainnya 2-propanon yang digunakan untuk membersihkan cat kuku. Nah, di bagian terakhir ada senyawa asam alkanoat atau nama lainnya adalah golongan asam karboksilat dan alkil alkanoat atau dibilang golongan ester yang lagi-lagi rumus molekulnya ini sama. Bisa dilihat pada tabel, mereka sama-sama memiliki rumus molekul CnH2nO2 namun memiliki gugus fungsi dan rumus struktur yang berbeda. Pada asam alkanoat, tata namanya dimulai dengan awalan asam dan nama pada rantai alkananya dirubah akhirannya dari ana menjadi anoat. Contohnya seperti senyawa ini yang mendapat nama asam propanoat. Sedangkan pada alkil alkanoat penamaannya hampir mirip dengan penamaan asam alkanoat. Bedanya alkil alkanoat diawali dengan nama alkilnya dan tanpa menambahkan awalan asam. Misalnya senyawa ini. Senyawa ini namanya adalah etil propanoat. Asam alkanoat ini memiliki sifat memiliki titik didih yang tinggi, termasuk ke dalam asam lemah dan merupakan senyawa yang polar. Sedangkan alkil alkanoat memiliki sifat yang mudah menguap dan sedikit larut di dalam air. Salah satu bentuk asam alkanoat adalah asam asetat atau yang biasa kita sebut asam cuka yang bisa kita gunakan sebagai bumbu masakan. Sedangkan alkil alkanoat digunakan sebagai pengharum karena memiliki aroma yang khas. Contohnya adalah etil butirat yang digunakan untuk memberikan aroma seperti nanas. Nah, itulah senyawa-senyawa yang jadi anak atau turunan dari senyawa alkana. Kita juga sudah membahas struktur, tata namanya, sifat, juga kegunaannya. Bukan cuma bisa bikin teler, ternyata alkohol dan kawan-kawannya ini cukup berguna ya di kehidupan kita. Sekian di video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.